Shalom, selamat pagi teman-teman Solmiva semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang siap untuk memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Nah, pagi hari ini sebelum kita mulai sekolah minggu virtual kita, mari kita sama-sama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk kami boleh melakukan sekolah minggu virtual pagi hari ini. Kami berdoa biarlah Tuhan menjaga kami, menyertai kami dari awal sampai akhirnya sekolah minggu kami selesai. Terpujilah namamu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Untuk lagu pertama, mari kita sama-sama pujikan Kasih-Nya Seperti Sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam cerita firman Tuhan pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita angkat satu pujian, Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajah-Mu kemuliaan raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, kasih Kau dengan kasih Tuhan, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajah-Mu kemuliaan raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengar cerita dari Tuhan Yesus tentang seseorang yang menunjukkan rasa kasih-Nya kepada sesamanya. Ceritanya seperti ini. Suatu hari ketika seseorang imam melakukan sebuah perjalanan, di tengah perjalanan dia dirampok oleh beberapa penjahat, ya. Tidak hanya satu, tapi ada banyak penjahat. Dia tidak hanya dirampok, tapi dia juga dipukuli, dia disiksa oleh para penjahat itu,
dan membuat seluruh tubuhnya penuh luka. Ya, dia sampai tidak bisa bergerak, dia tidak berdaya karena dipukuli habis-habisan oleh para penjahat. Kemudian setelah kejadian itu, para penjahat langsung pergi meninggalkan tubuh seorang tadi yang sedang melakukan perjalanan. Kemudian seorang dirilah dia. Apa yang bisa dia lakukan di tengah-tengah tempat yang dia tidak ketahui? Ya, kemudian suatu waktu ada seseorang imam juga yang lain yang berjalan melewati tempat itu, tempat di mana orang tersebut tadi sedang kesakitan. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Seorang imam yang lewat tadi hanya melirik saja dan tidak melakukan apa-apa. Dia meninggalkan kawannya yang mungkin dia juga tidak kenal, makanya dia pergi meninggalkan orang itu. Apakah sikap ini perlu ditiru? Tentu saja tidak. Kemudian yang kedua, ada seorang Lewi. Orang Lewi pada saat itu berjalan melewati orang yang sedang kesulitan itu tadi, dan hal yang sama pun terjadi. Dia tidak menolong orang itu. Dia berjalan melewati orang itu, dan makin sakitlah hati orang yang sedang mengalami kesulitan saat itu. Kemudian yang ketiga, lewatlah seorang Samaria. Orang Samaria yang juga melakukan perjalanan dan melewati tempat orang yang habis dipukuli tadi, dan dia merasa berbelas kasih. Kok kasihan ya? Kenapa orang itu? Kenapa dia tergeletak di tengah jalan seperti itu dan tidak ada yang menolongnya? Akhirnya dia tergerak untuk menolong. Dia membawa orang itu, merawatnya. Dia membawa ke sebuah penginapan supaya orang itu bisa beristirahat. Karena dia tidak punya barang apapun untuk dibawa, jadi orang Samaria ini hanya membawa tubuh orang itu. Dia membawanya, merawatnya, bahkan membayar penginapan orang tersebut. Sungguh mulia hatinya ya teman-teman. Dia nggak kenal loh orang itu siapa. Bisa aja orang itu tadi cuman acting, cuman pura-pura. Ya, bisa saja orang itu juga cuma penjahat yang punya maksud juga untuk menjahati orang Samaria itu. Tapi kenapa dia mau menolong? Jawabannya apa? Karena orang Samaria ini tahu. Dia tahu bahwa Tuhan pernah berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak perlu pandang siapa orang itu baru kamu mengasihi, tapi kasihilah sesamamu manusia tanpa harus pandang siapa itu. Nah teman-teman, kalau orang Samaria ini aja bisa menolong seseorang yang dia tidak kenal, apakah teman-teman juga bisa seperti itu? Jawabannya pasti iya, ya. Tapi karena teman-teman masih kecil, masih di bawah umur, kalau mungkin bertemu dengan seseorang yang tidak teman-teman kenal, pastinya teman-teman harus bilang dulu nih sama mamanya, atau sama papanya, atau sama orang yang lebih dewasa, agar mereka juga bisa membantu teman-teman untuk menolong orang yang mungkin teman-teman tidak kenal tadi. Oke? Dalam Lukas 10 ayat yang ke-27 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam cerita pagi hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua agar kita senantiasa memiliki hati yang mengasihi. Tidak hanya kita mengasihi Tuhan Allah kita yang telah menciptakan kita, tapi kita juga senantiasa mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mengapa kita harus mengasihi? Karena pada awalnya Tuhan Yesuslah yang telah dahulu mengasihi kita dengan menyertai kita, dengan memberkati kita senantiasa, walaupun kita nakal, walaupun kita sering jahil, kita jahat sama teman kita, tapi dalam keadaan apapun Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Amin. Nah, firman Tuhan kita hari ini cukup sampai di sini.
sekaligus juga mengakhiri sekolah minggu virtual kita hari ini. Dan mari kita sama-sama menutup perjumpaan kita dengan kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh belajar tentang bagaimana kami harus mengasihi. Tidak hanya mengasihi Engkau sebagai pencipta kami, tapi juga mengasihi sesama kami. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan kasih dan bisa menjadi terang bagi teman-teman yang ada di sekeliling kami. Kami mengakhiri juga perjumpaan kami pagi hari ini. Biarlah kami boleh bertemu di minggu-minggu ke depan dengan firman-firman-Mu yang lebih menyentuh hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.